Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Oke, untuk materi kali ini tetap masih dibawakan oleh Ibu Devi. Oke, minggu lalu kita udah bahas mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sekarang kita mau lihat apa sih perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Oke, yang pertama itu, untuk perbedaannya adalah pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Hal itu disebabkan karena larutan elektrolit dapat terionisasi, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi. Maksud terionisasi di sini adalah terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif, sehingga larutan elektrolit kan dapat terionisasi. Jadi jumlah partikelnya itu lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Kemudian, untuk sifat koligatif larutan elektrolit itu harus memperhatikan faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I kecil. Itu nanti akan kita bahas. Oke, coba perhatikan di sini ada dua gambar beaker glass yang masing-masing berisi larutan. Untuk beaker glass yang pertama itu adalah larutan garam. Jadi garam dilarutkan dalam air, garam NaCl, natrium klorida dilarutkan dalam air, dia terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif. Ion positifnya ini adalah ion Na+. Itu berasal dari NaCl, natrium klorida diuraikan menjadi Na+ ditambah Cl-. Jadi yang di sini plus ini adalah ion natrium berwarna biru pada gambar. Kemudian yang hijau ini adalah ion klorin atau ion Cl-. Jadi dia garam dalam air dia terionisasi menjadi ion Na+ ditambah ion Cl-. Sedangkan pada gambar kedua, ini adalah larutan gula. Jadi gula dilarutkan dalam air, dia tetap dalam bentuk molekul, dan dia tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Oke, kita bisa lihat NaCl, tadi untuk gambar yang pertama, terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Sedangkan untuk yang kedua, larutan gula C6H12O6, gula glukosa itu tidak terionisasi sama sekali. Oke, kemudian untuk sifat koligatif larutan elektrolit, di sini larutan elektrolit itu terbagi dua. Ada larutan elektrolit kuat dan juga ada larutan elektrolit lemah. Suatu larutan dikatakan dia elektrolit kuat apabila dia terionisasi secara sempurna. Artinya di sini terionisasi sempurna itu berarti dia semua yang ada pada larutan itu dia terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif. Contohnya dari larutan elektrolit kuat itu adalah asam kuat. Contoh dari asam kuat yang termasuk ke dalam elektrolit kuat antara lain ada HCl, ini adalah asam klorida. Kemudian ada HBr, asam bromida. Kemudian ada Hi, asam iodida. Terus ada HNO3, asam nitrat. Kemudian ada H2SO4, asam sulfat. Terus ada HClO3, asam klorat. HClO4, asam perklorat. Terus untuk elektrolit kuat itu adalah basa kuat. Basa kuat terdiri dari LiOH. Oke, sebelumnya kalau dia dikatakan asam apabila dia terionisasi menjadi ion H+. Kalau dia basa, dia terionisasi menjadi ion OH-. Jadi ingat kalau asam itu mengandung ion H+, kalau basa mengandung ion OH-. Contoh dari basa kuat itu antara lain ada LiOH yaitu litium hidroksida, kemudian NaOH natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, terus ada RbOH rubidium hidroksida,
CSOH, cesium hidroksida, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, SrOH 2 kali, strontium hidroksida, dan BaOH 2 kali, barium hidroksida. Terus, yang termasuk ke dalam elektrolit kuat antara lain adalah garam yang mudah larut. Garam mudah larut ini berasal dari asam kuat dan juga basa kuat. Contohnya itu adalah garam NaCl, garam natrium klorida, kemudian garam KNO3, garam kalium nitrat, terus ada garam natrium sulfat, Na2SO4. Kemudian kita lanjut ke larutan elektrolit lemah. Larutan dikatakan elektrolit lemah apabila dia terionisasi secara sebagian. Dan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah antara lain adalah asam lemah. Contohnya itu ada HF, asam klorida. Kemudian ada CH3COOH, ini adalah asam asetat atau asam etanoat. Kemudian ada H3PO4, itu asam fosfat. H2CO3, asam karbonat. Kemudian yang termasuk ke dalam elektrolit lemah adalah basa lemah. Antara lain ada NH3 itu amonia, NH4OH amonium hidroksida, AgOH itu adalah perak hidroksida. Kemudian ada FeOH 3 kali itu besi 3 hidroksida. Dan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah yang lainnya adalah itu garam sukar larut, garam yang berasal dari campuran asam lemah dengan basa kuat ataupun dari asam kuat dengan basa lemah. Oke, contohnya itu ada AgCl, itu perak klorida, kemudian BaCr4, barium kromat, terus ada PbI2, itu plumbum iodida. Kemudian untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit, larutan dikatakan non-elektrolit apabila ia tidak terionisasi. Oke, contohnya itu ada C6H12O6, ini adalah gula glukosa ataupun fruktosa. Terus ada C2H5OH, ini adalah etanol. Kemudian ada C12H22O11, ini adalah sukrosa. Terus ada CONH2 2 kali, ini adalah urea. Dan contoh lainnya itu adalah CH3OH atau metanol. Jadi ini adalah beberapa contoh dari larutan non-elektrolit. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit, yaitu mengenai faktor Van Hoff. Untuk faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I kecil, itu berlaku rumus I kecil sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Oke. Kalian bisa lihat N di sini itu artinya adalah jumlah ion. Jadi contohnya, apabila ada NaCl, itu dia nanti terurai menjadi ion Na+ ditambah dengan ion Cl-. Dan apabila ditanya berapa jumlah ionnya, itu sama dengan 2. Itu berasal dari jumlah ion Na+. Kalian kalau ditanya jumlah ion, kalian lihat angka di depan huruf. Di sini di depan Na itu kan tidak ada ditulis angkanya. Kalau tidak ada ditulis, berarti angkanya 1. Terus di sini di ion Cl- itu juga tidak terdapat angka, berarti ion negatifnya berjumlah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti untuk NaCl jumlah ionnya sama dengan 2. Kemudian contoh lainnya itu ada CaCl2. Itu apabila diuraikan membentuk ion Ca2+ ditambah ion 2Cl-. Jangan lupa Ca ini bermuatan 2 positif karena berada di golongan 2A. Terus si Na juga tadi bermuatan positif 1 karena dia golongan 1A. Jadi untuk yang ini CaCl2 jumlah ionnya itu sama dengan 3. Itu berasal dari ion positifnya ada 1 dan ion negatifnya ada 2. Terus contoh lain itu adalah H2SO4. H2SO4 itu apabila kita uraikan dia membentuk ion 2H+ ditambah SO4 2-. Dan jumlah ionnya itu ada 3, terdiri dari ion positifnya ada 2, kemudian ion negatifnya
itu ada 1. Jadi jumlah ionnya 3. Terus contoh lainnya ada KClO3 itu diuraikan menjadi ion K+ ditambah ion ClO3-. Ini jumlah ionnya sama dengan 2. Dari ion positifnya ada 1 dan ion negatifnya berjumlah 1. Jadi totalnya itu jumlah ionnya adalah 2. Kemudian dari tadi rumusnya itu ada dilambangkan dengan alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Untuk derajat ionisasi ini ada 3 nilainya. Apabila larutannya itu adalah larutan elektrolit kuat, yang tadi udah kita bahas apa-apa aja itu elektrolit kuat, yang asam kuat, basa kuat, ataupun garam, yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, itu nilai alfanya sama dengan 1. Kemudian, apabila larutannya elektrolit lemah, nilai alfanya itu lebih besar dari 0, kecil dari 1. Terus, apabila dia non-elektrolit, nilai alfanya sama dengan 0. Jadi kalian harus ingat untuk nilai alfa ini, karena nggak di semua soal itu dituliskan nilai alfanya. Oke, kita lanjut. Untuk sifat koligatif larutan elektrolit terbagi 4. Yang pertama itu adalah penurunan tekanan uap yang dilambangkan delta P. P ini adalah kepanjangan dari pressure, yang artinya tekanan. Dan rumusnya itu adalah delta P sama dengan P0 dikali NT dikali faktor Van Hoff. Ingat, ini rumusnya untuk larutan elektrolit. Jadi delta P sama dengan P0 kali NT kali I faktor Van Hoff dibagi dengan NT dikali I ditambah dengan NP. Terus yang kedua, untuk kenaikan titik didih yang dilambangkan dengan delta TB, rumus yang berlaku adalah delta TB, kenaikan titik didih sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih dikali dengan I. Jadi M kali KB kali I. Yang ketiga itu adalah penurunan titik beku atau delta TF. Rumus yang berlaku adalah delta TF sama dengan molalitas dikali tetapan penurunan titik beku dikali dengan faktor Van Hoff. M kali KF kali I. Dan yang terakhir untuk tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P, rumus yang berlaku adalah P sama dengan molaritas dikali dengan tetapan Rho 0,082 kali suhu dalam satuan Kelvin, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff. Jadi ini adalah rumus yang berlaku dalam sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi yang membedakannya dengan non-elektrolit adalah dikali dengan faktor Van Hoff-nya. Jadi kalian harus ingat larutan mana yang termasuk elektrolit dan yang mana yang termasuk non-elektrolit. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Bunyi soalnya adalah sebanyak 47,5 gram MgCl2 dilarutkan dalam 250 gram air. Tentukanlah titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius jika derajat ionisasinya sama dengan 0,9 dan Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol. Tetapan penurunan titik beku Kf airnya itu sebesar 1,86 derajat Celcius per mol dan ARMG-nya 24 gram per mol serta ARCl-nya itu sebesar 35,5 gram per mol. Jadi dari soal itu diketahui GT-nya sebesar 47,5 gram, kemudian GP-nya 250 gram, terus ada suhunya itu dalam satuan Celcius sebesar 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin karena nanti akan ditanya tekanan osmotik. Itu jadinya sebesar 300 Kelvin. Kemudian diketahui alfanya itu sebesar 0,9. Kalau dari soal udah diketahui alfanya 0,9, berarti larutan tersebut merupakan larutan elektrolit lemah karena kurang dari 1. Oke, kemudian Kb air tadi 0,52 derajat Celcius per mol. Terus tadi Kf airnya 1,86 derajat Celcius per mol.
Oke, kemudian untuk MrMgCl2 itu sebesar 95 gram per mol. Kita dapat 95 ini dari ARMG, 1 dikali ARMG ditambah 2 kali ArCl. Itu jadi 24 tambah 2 kali 35,5, hasilnya itu 95. Dan yang ditanya adalah titik didih larutan, itu lambangnya Tb, kemudian titik beku larutan itu Tf, dan yang terakhir yang ditanya adalah tekanan osmotik. Jadi sebelum kita cari Tb, Tf, dan P-nya, kita tadi tentuin dulu larutannya, karena di soal diketahui derajat ionisasinya itu 0,9, berarti dia termasuk elektrolit lemah. Kita cari dulu nilai I-nya. Oke, untuk cari nilai I kita uraikan dulu. Tadi larutannya adalah MgCl2, jadi apabila dia dilarutkan akan terurai menjadi ion Mg2+ ditambah ion 2Cl-. Jadi untuk jumlah ionnya itu sama dengan 3. Kita cari nilai I-nya dengan rumus faktor Van Hoff tadi. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. Oke, kita masukin aja angkanya. I sama dengan 1, N-nya tadi 3. 1 tambah 3 kurang 1 dikali dengan alfa sebesar 0,9. Itu hasilnya adalah 2,8. Jadi untuk nilai I-nya sama dengan 2,8. Oke, kita cari yang pertama itu untuk TB. Sebelum kita tahu TB, kita cari dulu delta TB-nya menggunakan rumus M kali KB dikali I. Oke, masukin. Untuk molalitas, rumusnya gram terlarut dibagi MR kali 1000 per gram larut, kemudian kita kalikan KB, kemudian kita kalikan dengan I. Tadi GT-nya 47,5 dibagi 95, terus dikali 1000 per 250 GP, kalikan dengan 0,52, itu adalah KB-nya, dan I-nya tadi udah kita cari sebesar 2,8. Oke, kemudian hasilnya 47,5 bagi 95 itu adalah 0,5 dikali dengan 4. Ini didapat dari 1000 bagi 250 kali 0,52 kemudian dikali 2,8. Oke, jadi hasil keseluruhan perkalian ini adalah sebesar 2,912 derajat Celcius. Nah, tadi di soal yang ditanya adalah titik didih. Kita baru dapat kenaikan titik didihnya sebesar 2,912 derajat Celcius. Jadi untuk mencari titik didihnya kita gunakan rumus dari yang ini, delta TB sama dengan TB kurang TB0. Jadi untuk TB itu sama dengan delta TB ditambah TB0. Oke, masukin tadi nilai delta TB-nya 2,912 derajat Celcius ditambah dengan 100 derajat Celcius. Itu hasilnya adalah 102,912 derajat Celcius. Jadi titik didihnya adalah yang ini, 102,912 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cari titik bekunya. Tapi kita cari dulu penurunan titik beku dari rumus M kali Kf kali I. Sama dengan yang tadi untuk molalnya. Gram per mr kali 1000 per Gp kali Kf kali I. Oke, kita masukin angkanya. 47,5 bagi 95 kali 1000 per 250 dikali 1,86 kali dengan 2,8. Oke, tadi dapat 0,5 kali 4 kali 1,86 kemudian kali 2,8 itu hasilnya adalah 10,416 derajat Celcius. Jadi ini adalah penurunan titik bekunya dan yang ditanya adalah titik beku larutan. Oke, kita masukin ke rumus delta TF sama dengan TF0 kurang TF. Jadi tadi adalah pelarutnya itu air, ingat titik beku air itu sama dengan 0 derajat Celcius. Jadi untuk mencari TF, rumusnya adalah TF0 kurang delta TF. Kita masukin angkanya. Titik beku air itu 0 derajat Celcius dikurangi penurunan titik bekunya 10,416. Jadi 0 kurang 10,416 itu sebesar min 10,416 derajat Celcius. Jadi ini adalah titik beku larutannya. Oke, yang ketiga ditanya di soal itu adalah mengenai tekanan osmotik.
Kita masukkan rumusnya, molaritas kali tetapan Raoult dikali suhu dalam satuan Kelvin, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff. Oke, rumusnya tadi 47,5 dibagi 95 kali 1000 per 250 kali 0,082 kali 300, tadi suhu udah kita peroleh kan. Kemudian kita kalikan dengan 2,8 faktor Van Hoff-nya. Jadi hasilnya itu adalah 0,5 kali 4 dikali 0,082 kali 300 dikali 2,8, diperolehlah hasilnya sebesar 137,76 atmosfer atau ATM. Jadi kita udah peroleh ketiganya, titik didihnya sebesar 102,912 derajat Celcius, titik bekunya min 10,416 derajat Celcius, dan tekanan osmotiknya sebesar 137,76 atm. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang untuk contoh soal yang kedua, bunyi soalnya adalah tekanan osmotik darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atmosfer. Berapa gram NaCl, natrium klorida, yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan sehingga pada suhu 37 derajat Celcius isotonik dengan darah manusia. Dengan ArNa itu sebesar 23 gram per mol dan ArCl sebesar 35,5 gram per mol. Oke, jadi dari soal diketahui suhunya 37 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin itu jadinya 310 Kelvin. Kemudian yang diketahui adalah Pi sebesar 7,7 atm. Kemudian volumenya 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Terus mRNaCl-nya itu 58,5. 58,5-nya kita peroleh dari ArNa ditambah dengan ArCl. Jadi totalnya 58,5. Dan yang ditanya di soal adalah massa NaCl. Terus kita jawab. Jadi ingat di sini larutannya itu adalah NaCl. NaCl itu elektrolit kuat. Kalau dia elektrolit kuat, berarti alfa dia sama dengan 1. Oke. Ini kita uraikan. NaCl dia terurai menjadi ion Na+ ditambah ion Cl- dengan jumlah ionnya sama dengan 2. Karena ion positifnya ada 1 dan ion negatifnya ada 1. Kemudian kita cari I-nya. Kalau kita hafal kalau kita hafal larutannya ini NaCl larutan elektrolit kuat, kita langsung tahu I itu sama dengan N, berarti I-nya sama dengan 2. Tapi kalau kita mau membuktikannya, bisa kita pakai rumus tadi Van Hoff-nya. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Oke, masukin. I sama dengan 1 tambah 2. 2 ini jumlah ionnya. Kurang 1 kali alfa. Alfanya itu sama dengan 1. Alfa sama dengan 1 karena larutan NaCl ini merupakan larutan elektrolit kuat. Oke, jadi I-nya sama dengan 2. Jadi ingat ya, kalau dia larutan elektrolit kuat, I-nya sama dengan nilai N-nya. Oke, lanjut. Kemudian yang ditanya tadi adalah massa NaCl. Kita berpatokan pada rumus Pi ini, tekanan osmotik. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Oke, masukkan. Pi-nya tadi 7,7 sama dengan GT yang dicari dibagi dengan MR-nya itu 58,5 dikali 1000 per volume. Volumenya tadi 1 liter. Itu sama dengan 1000 ml dikalikan dengan tetapan Raoult 0,082 dikali dengan 310 kali 2. Oke, jadi ini 1000 bagi 1000 1. 1 kali 0,082 kali 310 dikali 2. Itu hasilnya adalah 50,84. Kemudian kita kalikan GT. Jadi 50,84 GT. Terus 450,45 ini diperoleh dari 58,5 kali 7,7. Jadi GT-nya sama dengan 450,45 dibagi 50,84 diperoleh 8,86 gram. Oke.
Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Soalnya itu adalah pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap air jenuh adalah 18 mm Hg. Pada suhu tersebut, berapakah penurunan tekanan uap larutan NaOH 40% dengan mRNaOH sebesar 40 gram per mol? Oke, diketahui suhunya 20 derajat Celcius, kemudian tekanan uap air jenuh lambangnya P0, 18 mm Hg, terus mRNaOH itu 40 gram per mol, kemudian NaOH-nya tadi 40%. Jadi kita misalkan dalam 100 gram larutan itu terdiri dari NaOH sebesar 40 gram, dan larutnya tadi adalah air. Itu berarti airnya 100 kurang 40. Jadi sebesar 60 gram air dengan mR air itu sebesar 18 gram per mol. Dan yang ditanya adalah delta P, penurunan tekanan uap. Oke, masukin. Jadi dari soal tadi NaOH aja. NaOH merupakan larutan elektrolit kuat karena dia merupakan basa kuat. Dia terurai menjadi NaOH itu terurai dalam air menjadi ion Na+ ditambah OH- dengan jumlah N-nya, jumlah ionnya itu sama dengan 2. Ingat, kalau dia larutan elektrolit kuat, berarti I sama dengan N, jadi I-nya itu sama dengan 2. Kemudian kita masukin ke rumus, delta P sama dengan P0 kali NT kali I per NT kali I tambah NP. Oke, P0-nya tadi 18, NT-nya itu gram per mR. Gram terlarut dari NaOH 40, bagi mR-nya 40, kemudian dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya 2, dibagi 40 per 40 kali 2, tambah 60 per 18. Ini dari air, bagi dengan mR-nya. Jadi diperoleh delta P sama dengan 18 kali 2. Kali 2 ini diperoleh dari 40 bagi 40 kan 1. 1 kali 2 itu 2, dibagi 2 tambah 3,33, ini 3,33 dari 60 bagi 18. Jadi diperoleh delta P sama dengan 18 kali 2 per 5,33. Dan didapat hasilnya delta P itu sebesar 6,75 mm Hg atau milimeter air raksa. Oke, jadi ini adalah contoh soal ketiga. Kalian bisa ulang-ulang contoh soalnya dari 1, 2, dan 3. Jadi, untuk materi sifat koligatif larutan ini udah selesai sampai sini. Kemudian kalian juga bisa bahas yang di buku. Di buku itu juga ada nanti tentang penerapan sifat koligatif larutan. Jadi kalian tinggal baca aja. Kemudian apabila kalian kurang mengerti materinya, kalian bisa hubungi ibu di nomor yang tertera di sini. Oke, jadi sampai sini perjumpaan kita membahas materi sifat koligatif larutan. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dan selamat belajar. Assalamualaikum.